Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Karena aku lihat di kolom komen banyak banget nih yang sering request pengen film horor. Jadi aku udah pilihin satu film horor yang baru rilis di tahun 2002. Dan ini ceritanya seru guys, judulnya Grim Cathy. Siapa nih yang kerjaannya main handphone mulu. Jadi film ini tuh nyeritain tentang teror sosok misterius yang mengerikan gara-gara permainan challenge di internet. Kalau kalian ingat, dulu viral ada Momo, Yoteno yang sempet rame banget. Nah, ini tuh sejenis itulah kira-kira. Kemunculan teror Grim Cathy ini nyerang bocil dan para remaja. Kira-kira nasib mereka bakal gimana ya guys? Iya, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi di awal film ada bocil cowok berambut coklat yang diam-diam mau nyelinap keluar kamarnya. Di ruangan lain, ibunya si bocil lagi baca berita tentang kejadian aneh yang lagi viral di internet. Katanya di luar sana banyak bocil dan remaja yang kecanduan main handphone kan. Dan mereka malah jadi ikutan tantangan viral di internet. Tapi gara-gara itu jadi banyak yang terluka. Sebenarnya beritanya nih belum jelas, tapi semakin dibaca, si ibu makin panik dong, takut anaknya kenapa-napa. Sementara di saat bersamaan, bocil ini ngelihat sosok misterius di luar rumahnya. Dia langsung ngambil pisau di dapur buat ngelindungin diri. Anehnya, begitu ngelihat monster serem itu, si bocil malah jadi nyerang ibunya. Di sisi lain, ada remaja YouTuber yang lagi ngecek hasil kontennya nih. Namanya Asya. Dia punya konten ASMR yang nampilin suara-suara bikin candu itu loh. Sayangnya video yang dia upload viewsnya sepi mulu. Pas lagi bete gini, ayahnya malah ngumpulin handphone keluarganya buat disimpan. Karena berita soal challenge di internet lagi rame, si ayah bikin peraturan mereka harus ada hari puasa handphone. Apalagi hari itu adenya Asya lagi ada penampilan konser musik. Si ayah pengen keluarganya fokus nonton aja. Ya namanya juga remaja ya, nggak bisa kan lepas dari handphone. Si Asya jadi bete. Dia milih kabur sama temennya dan minjem handphone juga buat ngecek video YouTube-nya. Masih sepi sih, tapi ada komen dari satu cewek yang paling populer di sekolah. Namanya Cass. Si Asya jadi happy dong nih. Sialnya Asya ketahuan tuh minjem handphone. Padahal ayahnya udah bikin peraturan kan harus puasa main handphone. Di rumah orang tuanya Asya makin khawatir karena anak-anaknya nggak bisa lepas dari handphone dan internet. Mereka bahkan sampai ngepoin sosmed anaknya. Dan ini nih sosok hantu internet yang lagi heboh dan ditakutin. Disebutnya Grim Cathy. Wujudnya bermata merah, giginya bertaring. Ada sebuah artikel yang lagi heboh. Katanya anak-anak dan remaja yang kebanyakan main handphone dan gak sengaja mencet sebuah link misterius di internet bakal dikasih sebuah tantangan yang harus mereka lakuin. Kalau enggak, mereka bakal diteror sama sosok Grim Cathy. Ya biasalah ya, emak-emak, bapak-bapak ngedenger berita heboh gitu yang padahal belum pasti, mereka langsung heboh nyeramahin Asya dan adiknya, disuruh hati-hati. Si Asya awalnya nggak peduli dan mikir kalau ini orang tuanya aja yang lebay. Sampai tiba-tiba sosok Grim Cathy yang asli malah muncul beneran di rumahnya. Anehnya cuma Asya doang yang bisa ngeliat. Makanya makin-makin deh dia jadi dikira halu gara-gara kebanyakan main handphone. Besoknya orang tuanya Asya akhirnya sepakat buat ngumpulin handphone dan laptop anak-anaknya di box kayak gini. Sengaja disita
Pokoknya mereka nggak mau Asya dan adiknya sampai ikut-ikutan challenge Grimkati itu. Padahal kemarin aja Grimkatinya bisa langsung muncul ya, di saat si Asya aja nggak ngeklik link apapun. Asya jadi nggak setuju dong, dia perlu handphone, nggak bisa lepas dari handphone. Pas lagi berusaha ngerebut handphonenya, sosok Grimkati itu malah muncul lagi dari bawah. Dan lagi-lagi cuma Asya yang bisa ngeliat. Malamnya Asya dan adiknya nih udah nyembunyiin satu laptop cadangan. Mereka penasaran juga kan dan mau nyari-nyari info soal Grimkati. Baru juga si Asya update status ngomongin Grimkati. Orang tuanya pinter guys, internet di rumah itu dicabut. Asya udah kesel banget dah, orang tuanya lebay. Dia akhirnya nekat ngebuka box dan ngambil handphonenya lagi. Baru dinyalain, Asya langsung dapat panggilan video dari Cass, cewek populer yang waktu itu komen di videonya. Cass nelpon karena ngeliat statusnya Asya yang lagi ngomongin Grimkati. Jadi hampir semua teman-teman sekolahnya juga udah pada disitain handphonenya, laptopnya. Karena emak-emak, bapak-bapak tuh pada panik semua. Ini ngedenger suara Asya teleponan, orang tuanya jadi bangun kan. Dan mereka sadar kalau Asya udah ngambil handphonenya. Jadi Asya langsung buru-buru sembunyi. Lagi-lagi dia malah ketemu dong sama sosok Grimkati. Si Asya dikejar. Bahkan hantu Grimkati itu berhasil ngelukain tangannya. Untung gak lama orang tuanya muncul. Tapi ngelihat Asya yang terluka dan ngomongin soal Grimkati mulu, si ayah makin yakin kalau Asya ini udah terpengaruh gara-gara kebanyakan main handphone. Asya udah ngejelasin kalau Grimkati tuh muncul tiba-tiba aja, bukan karena challenge internet. Tapi ya orang tuanya nggak percaya. Padahal Asya aja ngeliat sendiri nih, Grimkati itu ada di kamar orang tuanya. Tapi entah kenapa cuma Asya doang yang bisa ngeliat. Besoknya Asya datang ke sekolah, tapi situasinya tuh agak sepi. Karena banyak murid-murid yang bahkan dilarang orang tuanya buat pergi ke sekolah. Asya juga akhirnya ketemu sama Cass, saling curhat lah mereka. Ternyata sama. Cass juga disuruh orang tuanya puasa main handphone dan disimpan di kotak. Asya dan Cass jadi sadar, kok sama ya? Kayaknya para orang tua tuh terpengaruh sama satu artikel yang sama dari internet yang bikin bocil-bocil dan para remaja disuruh puasa main handphone dan dimasukin ke kotak. Nah, Asya dan Cass jadi makin penasaran dong. Tapi karena nggak megang handphone, mereka akhirnya pergi ke rumah salah satu temennya. Cowok ini tuh udah nggak punya orang tua, jadi ya dia bisa santuy aja main handphone, gak ada yang larang. Ternyata cowok itu lagi ngumpul sama anak-anak yang lain yang sama-sama nggak percaya sama sosok Grimkati. Mereka bahkan bikin video yang seolah-olah nantangin sosok Grimkati. Setelahnya Asya dan temennya ini lanjut nyari info. Dan mereka akhirnya nemuin kalau para orang tua tuh jadi parno gara-gara ngebaca artikel yang ditulis seorang ibu yang namanya Melinda. Dia ngeyakinin para orang tua kalau anak-anak main handphone tuh bahaya banget. Dia juga yang ngajarin supaya handphone tuh baiknya dimasukin kotak aja, biar nggak dimainin mulu. Di sisi lain, orang tuanya Asya yang panik anaknya belum pulang, jadi ngepoin sosmed kan. Dan ketahuan kalau Asya tuh lagi ngumpul-ngumpul, main handphone pula bikin video. Orang tuanya langsung panik, OTW ngejemput Asya. Dan lagi-lagi sial banget, si Asya disamperin sama sosok Grimkati. Padahal temen-temennya nih gak ada yang ngeliat, cuma Asya doang yang diteror. Bahkan lagi-lagi kakinya Asya sampai terluka gara-gara Grimkati. Bersamaan dengan itu, orang tuanya Asya udah nyampe. Ya, tapi yang utama yang ada di pikiran mereka, si Asya nih kecanduan aja sama handphone dan internet. Jadi begitu disita dan begitu si Asya tetap maksa minjem punya temennya, kesehatan mental si Asya jadi keganggu, seolah-olah ngeliat Grimkati. Ya, itu tuh yang ada di pikiran orang tuanya. Udah gitu pas mau pulang, si ayah dapat notifikasi kalau wifi di rumahnya ada yang make. Nah, bener aja. Ternyata adanya Asya make internet buat nyari info. Dan dia udah berhasil nemuin rumah Ibu Melinda. Sumber yang bikin semua orang tua jadi heboh. Di situasi itu, si ayah dan si ibu malah langsung panik dong karena anaknya make internet. Mereka sampai ngebut buru-buru pulang.
Sialnya bersamaan dengan itu, adiknya Asya malah ngeliat sosok Grim Kati dari layar laptop. Padahal kalau ditengok ke belakang gak ada siapa-siapa. Begitu sampai rumah, Asya dan orang tuanya langsung panik karena si Ade gak sadarkan diri. Asya juga jadi ikut pingsan karena ngerasa bersalah gak bisa ngejagain adiknya. Mereka akhirnya dibawa ke rumah sakit dan si Asya sadar duluan. Dan begitu ngeliat kalau adiknya udah berhasil nemuin alamat Ibu Melinda yang nyebarin berita, ya udah Asya mutusin mau nyamperin ke sana karena kebetulan gak jauh juga. Baru keluar ruangan, Asya ngeliat orang tua Cash dan ternyata senasib. Cash juga jadi korban Grim Kati, badannya luka-luka juga. Setelah tukeran info sama Cash, Asya akhirnya nemuin kesamaan. Sosok Grim Kati bakal baru muncul tiap orang tua ngerasa panik sama anaknya. Dan cuma anak itu yang bisa ngeliat sosok Grim Kati. Jadi ya bukan karena challenge internet. Grim Kati ini seolah ngegambarin kekhawatiran orang tua yang terkadang kalau berlebihan bisa ngelukain anaknya sendiri. Di sisi lain, si ibu tahu kalau Asya pergi dan dia tahu nih kalau Asya mau nyamperin rumah Ibu Melinda. Lanjut ya, si Asya udah nyampe duluan dan dia langsung nanyain soal artikel hoax Grim Kati yang udah bikin semua orang tua pada panik. Si Bu Melinda kayak gak mau peduli sama semua yang terjadi dan nyuruh Asya pergi aja. Asya gak nyerah, dia masih penasaran kan. Tapi dia malah nemuin banyak gadget yang hancur di tong sampah rumah itu. Asya akhirnya berhasil nyelinap masuk dan dia malah nemuin bocil rambut coklat yang tadi di awal film yang dikurung sama ibunya di lemari. Jadi kekhawatiran Ibu Melinda udah terlalu berlebihan sama anaknya yang suka main handphone. Dan pas mau nolongin, sayangnya Asya malah ketahuan. Untung pas banget ibunya nyusulin kan. Di situ Asya ngasih tahu kalau Ibu Melinda tuh parah banget, ngurung anaknya sendiri saking ketakutan main handphone dan internet. Bukannya ngedengerin Asya, ibunya malah emosi dan panik banget kan, berani banget anaknya masuk rumah orang. Padahal bener, rasa panik dari ibunya Asya bikin sosok Grim Kati itu muncul lagi. Asya udah berkali-kali ngasih tahu dan minta ibunya supaya tenang. Untungnya sebelum si Grim Kati ngelukain Asya, emosi ibunya mulai mereda. Dan setelah tenang, ibunya Asya akhirnya balik lagi nih ke rumah Bu Melinda. Dia mau mastiin kalau omongan Asya tuh bener, bukan karena halu efek canduan handphone. Pas si ibu maksa mau ngecek, kelihatan nih guys si Ibu Melinda jadi panik. Dan itu bikin sosok Grim Kati muncul kan, mau nyerang anaknya. Baru deh ibunya Asya sadar kalau sosok Grim Kati ini muncul ya karena emang kejadian misterius aja yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama handphone dan internet. Setelahnya Asya dan ibunya berhasil nyelamatin bocil itu dan dibawa ke rumah sakit. Asya jadi lega karena sekarang ibunya udah ngerti kan teror Grim Kati yang sebenarnya. Di saat bersamaan si ayah yang masih parnoan ngecek laptop adiknya Asya kan. Dan sial banget, ketahuan kalau si Ade nyari-nyari info soal Grim Kati di internet. Emosi si ayah jadi gak stabil dan sosok Grim Kati jadi muncul di ruangan itu. Si Ade jadi ketakutan dan lari. Tapi ngeliat anak laki-lakinya ini kabur, si ayah jadi makin panik kan. Gawat banget, teror Grim Kati semakin menjadi-jadi. Untung si Ade ditarik nih sama Asya buat sembunyi. Dan kakak beradik ini ngatur rencana. Si Asya sengaja mau bikin ayahnya panik ke dia aja, supaya Grim Kati itu nggak neror adiknya. Karena Asya tuh udah siap mau nyerang balik Grim Kati. Sayangnya ternyata nggak bisa guys. Grim Kati itu nggak bisa hilang kalau ayahnya belum tenang. Asya berusaha kabur keluar, tapi emosi ayahnya malah semakin menjadi-jadi. Grim Kati jadi semakin kuat, bahkan bisa ngangkat Asya jadi melayang-layang di udara. Ngeliat langsung kalau anaknya ini terbang bukan karena main handphone dan internet, si ayah akhirnya sadar kalau selama ini Asya tuh nggak halu. Grim Kati beneran ada karena emosi orang tua, bukan karena halu kebanyakan main handphone. Dan si ayah akhirnya pakai suntikan penenang di tubuhnya supaya gak panik dan Grim Kati itu hilang. Untungnya berhasil. Setelahnya Asya akhirnya bikin video di internet yang ngasih tahu hal-hal sebenarnya. Heboh kan tuh, ditonton emak-emak, bapak-bapak.
Untuk pertama kalinya video Asya akhirnya jadi viral. Dia juga pesan supaya orang tua lebih tenang dan percaya aja sama anaknya. Jangan terlalu percayanya sama berita-berita di internet. Dan perlahan situasi di wilayah itu udah mulai tenang lagi, karena orang tua udah pada nggak panikan. Eits, tapi tetap ya guys, jangan kebanyakan main handphone dan bikin orang tua kalian khawatir. Harus ada batas waktunya, karena kita semua hidup di dunia nyata, bukan dunia handphone. Ya, itu tadi ceritanya. Hayo, siapa nih yang kebanyakan main handphone? Kalau kalian suka nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.